wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Usolli wa usallim ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala. Qala Allah Ta'ala bil Qur'anil Azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Para jamaah, khususnya ibu-ibu yang setia dengan ngaji, sampai saat ini alhamdulillah Majelis Ta'lim Aliyah, Majelis Aliyah bukan ta'lim. Kita biasanya nyebutnya majelis, pakai ta'lim biasanya nambah. Majelis artinya tempat untuk belajar. Kalau majelis ta'lim untuk belajar juga. Tapi kadang-kadang banyak yang salah nyebutnya, bukan majelis taklim, majelis taklim. Taklim artinya tempat dibentak-bentak orang alim. Itu salah ya. Kepada kesepuhan ibu hajah, ibu haji, semuanya masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh pengajian, tokoh-tokoh ibu-ibu, tokoh-tokoh dan tokoh-tokoh lainnya, termasuk tokoh TV, tokoh radionya, yang Ustaz hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya kesempatan ini kita masih diberi umur, masih diberi tambahan umur yang berkah. Diberi tambahan ya, bukan umur panjang. Sebab kalau umur panjang, orang-orang udah pada mati, ibu masih hidup sendiri, mau nggak? Nggak. Artinya diberi tambahan sama Allah hidup kita ini umurnya, dan kita bisa memanfaatkan umur ini di dalam rangka tholabul ilmi. Mudah-mudahan saja niat dan tekad kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam jangan lupa kita curahkan kepada junjungan kita, kepada idola kita, Jadi kita mah idolanya kan Nabi, ini Nabi Muhammad SAW. Sebab beliau yang angkat harkat derajat umat manusia, bukan umat Islam saja, seluruh umat manusia, di pojok, di sekrok, kampung, gunung, kota, desa, caca, menak, benghar, miskin, alat rakyat, konglomerat, nggak tahu kaum sekarang. Semua diangkat harkat derajatnya sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari alam kegelapan. Apa itu alam kegelapan? Alam jahiliyah, total togut, tidak mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Diangkat oleh Rasulullah, dibawa ke alam yang terang benderang, yaitu alam yang memiliki akhlakul karimah. Ada jelas dong, akhlak ya. Bukan ahlak. Kalau ahlak kehancuran, ya ada titiknya hanya itu. Kalau di bawah titiknya jim, kalau di atas titiknya kho. Kalau nggak ada titik ha. Kalau titiknya goyang-goyang, titik uspa itu mah. Ibu-ibu sekalian, jadi kita mengikuti jejak beliau
kita menjalankan ajaran dan anjuran dari Rasulullah SAW dengan harapan di dunia kita ingin selamat. Amin Allah. Ingin selamat mengikuti ajaran Nabi, kan nggak boleh kita ngomongin orang, nggak boleh menghina orang, nggak boleh menghina suami, boleh boleh nggak? Boleh. Suami menghina istri? Nggak boleh saling hina, harus saling memuliakan. Itu akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kita ikuti, itu ingin selamat di dunia. Di akhirat kita ingin mendapat apa? Syafaatul uzma di yaumil jaza. Apa itu yaumil jaza? Hari pembalasan. Apa itu hari pembalasan? Hari kiamat. Hari Ibu gaduh aki kiamat. Hari kiamat itu apa? Hari kehancuran dunia ini. Hari kehancuran dunia ini. Namanya hari kiamat. Nggak ada hari lagi. Cuman sehari. Ya Allah ya Rabbi, itu mah kata ulama katanya. Bukan kata ulama, kata Allah juga begitu kan. Idza jujilatil ardu jilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Apabila bumi diguncangkan seguncang-guncangnya dan isi perut bumi dikeluarin semuanya. Coba. Itu yang puluhan tahun, gunung-gunung berterbangan ibarat bulu ayam ditiup angin. Gunung ya teh. Gunung. Halo? Gunung. Seperti bulu ayam, coba hiper. Kumaha meninggal kaki-kakinya. Itu gunung berterbangan. Kita kan dikelilingi laut punya, ada laut barat, laut utara, laut selatan, laut timur. Nanti kiamat mah tumpah ruah. Dunia ini dikerem oleh air. Coba. Merata, semuanya rata. Sampai anak madrasah bertanya, Pak Ustadz, waduh, berarti kalau kiamat terjadi madrasah libur dong. Bukan libur lagi, gua juga mati. Nah, di situ ibu-ibu sekalian kita butuh syafaatul uzma, sebab hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bisa mensyafaati umatnya. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa, ini masih mukadimah. Jangan lupa kita mendoakan guru kita, sesepuh kita. Oh, Abi jangan nangis ngomongna. Sesepuh kita, guru kita, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya. Ditambah umurnya yang berkahnya. Karunya tuh Abi hidupnya lira artinya. Lusane tos maut, Abi can maut coba kumaha eta. Karunya. Artinya ditambah umurnya yang berkah, sehat walafiat, pembangunannya lekas selesai, digiring murid-muridna nu baleunghar gareulis karasep balager. Amin atuh. Amin. Sekarang ini aminnya. Amin ya rabbal alamin. Ada guru kita yang kita ikuti, yang kita jalankan semuanya seperti sekarang ini. Kemudian juga guru-guru yang lainnya, ibu-ibu atau yang biasa ngaji, yang biasa mimpin ya, diberikan sehat walafiat. Yang punya hutang segera kabayar. Amin ya Pak. Amin. Yang belum punya jodoh segera bulan jodoh. Yang sudah punya tambah lagi. Untung agak sama. Ibu, sekarang kita udah memasuki hari yang ke-16. Berarti nanti malam biasanya kan ada Nuzulul Quran. Nuzulul Quran itu artinya bahasa Arab. Turunnya kitab suci Al-Quran, diturunkan oleh Allah. Ya kita mah tahu. Jadi bukan kayak orang lembur. Pas Nuzulul Quran kalau luar kabeh. Kalau luar kabeh ada apa ini? Kok ada apa ini kan? Nah, emang nggak tahu. Ini malam kan turunnya Al-Quran. Saya di rumah nggak punya Quran, mau ngambil 1, 2, 3 buat anak gitu. Bukan begitu, bukan turunnya hiji-hiji atau di luhur langitnya. Turunnya barat ya coba, berayat tuh 5 ayat.
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana Iqra alladzi allamal insana ma lam ya'lam, dan seterusnya. Tapi yang 5 ayat yang turun itu diawali dengan Iqra. Iqra artinya bacalah. Itu nggak usah dibahas sebab udah tahu semuanya ya. Udah tahu semuanya. Jadi itu surat apa namanya itu? Al-Iqra. Surat Al-Alaq. Surat Al-Alaq namanya. Jadi kita tafaulan mengundang rasa optimis. Kita mah menyambut nuzulul Quran itu dengan memperbanyak bacaan Al-Quran. Tadarus. Insya Allah ibu mah ahli tadarus banyak. Dia ini tadarus, salah di sini tadarus, nanti dia berajun. Baiklah. Berajun. Dua junnya. Kan besok hari Ahad enggak? Tadarus di rumah. Ibu-ibu, Al-Quran itu apa sih? Al-Quran itu apa? Al-Quran itu dari kata qoro'a, sanes korongan, qoro'a, artinya bacaan. Qoro'a yaqra'u Qur'anan. Jadi itu termasuk masdar, artinya bacaan. Qoro bukan corona. Qoro'a bacaan. Pada nama Ustaz, Sam'an, dari sami'a yasma'u sam'an, masdarnya. Yuk kita baca ayatnya. Tapi bukan mengenai nuzul Quran. Ini yang tadi Ustaz baca ayatnya, ayat mengenai puasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam. Kok peot nunggu di kutolongnya. Kutiba aladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya nih, wahai sekalian orang-orang yang beriman. Halo? Wahai sekalian orang-orang yang beriman. Iya, gitu jawabnya. Kutiba alaikumussyiyam, diwajibkan atas kalian semua berpuasa. Insya Allah itu mah. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kalian dengan menunaikan ibadah puasa ini tergolong orang-orang yang bertakwa. Kewajiban ini ibu-ibu sebetulnya bukan kita saja yang berpuasa. Ternyata umat-umat terdahulu juga berpuasa dari zaman Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Harun, Musa. Capek dua ting hitungnya. Arab kalian meren apa deh? Apa deh? Apa yang apa? Lebaran belum beli baju. Ibu-ibu, bulan Ramadan teh kehebatannya luar biasa. Kita siang berpuasa. Gaya. Iya. Siang berpuasa. Apa itu puasa? Menahan diri dari makan, minum, bergaul dengan suami yang punya, yang gak punya mangga, bergaul dengan bantal, boleh ya? Boleh teman-teman. Padahal kenapa kita tinggalin itu makanan, Bu? Kenapa kita tinggalin makanan? Padahal makanan banyak,
minuman lezat-lezat. Di kulkas saja itu jus macam-macam jus. Ada jus ini, jus melon, ada jus durian juga. Mantap ya. Ada jus nangka, ada jus alpukat, ada jus ama. Itu bukan minuman kali ya. Kenapa kita tinggalkan itu semuanya? Coba ibu jawabnya gimana? Enggak boleh sih. Siapa yang melarangnya? Allah dan Rasulullah. Kenapa dilarang? Sebab kita harus mengejar keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Semua tinggalin. Malah ada orang yang bilang, "Kenapa Ustaz, saya juga bingung udah puasa teh, emang kunaon?" Kan bukan penyakit mah. Bu, kalau penyakit mah itu biasanya diakibatkan dari makan yang tidak teratur. Kira awe mana mau ngadang nantinya, isu-isu ngadang combro. Siang dikit debro, siangan dikit baso, siangan dikit sukro. Ayo sampai digaras. Belum lagi nasi uduk, nasi goreng, nasi tumpang dan nasi lainnya. Waduh. Apa kata Nabi? Al-Maidatu baitud da'i. Orang yang memenuhi perut itu ternyata ibu baitud da'i. Baitud da'i itu rumahnya penyakit. Karaos ku ibunya. Buka coba buka puasa. Atau hidangan mana yang pinah kabeh kana cikorong. Ya Allah ya. Semua itu nu ajan ke dan anggus sibuknya. Nu ajan dan anggus. Nu ajan. Lawan manusia, semuanya muspila, hidup ini, kudunya bukan begitu, harusnya bukan begitu, ya. Kita kan seharian puasa ibu-ibu nafsu mah waktu siang deh, waktu ini belum terasa sama kita belum. Sekarang belum terasa belum. Siang nanti belum terasa juga. Terasanya nafsu menyerang dengan dahsyat itu maghrib. Di situ tuh maghrib, makanya Rasulullah SAW ajarkan sama kita, kalau buka puasa itu cukup seteguk air sebutir korma. Rasulullah itu ngajarin sama kita, seteguk air sebutir korma. Itu teh akan mengisi sum-sum kita, sel-sel tubuh, organ tubuh, jalan darah jadi lancar, detak jantung jadi normal, semangat fanatisme tinggi. Sholat maghrib, Allahu Akbar mendingesan. Taraweh, wih luar biasa. Beda jadi di kampung-kampungnya. Di kampung-kampung mah bupati ya Allah ya Rabbi. Minum segelas gede. Tambah ku eta ku sop ieu sop buah 12. Udah sop buah korma 9 butir. Kepisang amon kalau digenap, terakhir hujan. Coba pas sholat maghrib, kuma sholat maghrib. Usolli pada maghribi salah sarokaatin mustaqbil kiblati adaan lillahi ta'ala Allah. Bukan Allahu Akbar itu mah, Allah Akbar. Jadi ibu sekalian harus yakin, sebab puasa mah makannya kita kan beraturan maghrib teratur maghrib tiap hari, makan pagi sebelum subuh tiap hari. Jadi itu yang kata Nabi, wal himyatu ra'sud dawai, mengosongkan perut itu ternyata itu pangkal segala obat. Kan di dokter juga ibu, siapa yang pernah pengalaman di operasi? Yang pengalaman operasi, sebelum dioperasi kan dianjurkan sama dokter harus puasa dulu, ya. Puasa dulu. Sebab puasa itu ternyata benar-benar mengandung hal-hal yang luar biasa keistimewaannya. Makanya kita dianjurkan sama Allah, di samping kita orang yang berpuasa itu sehat dan juga kita bisa menghemat. Biasanya makan isu-isu kan jajan, akhirnya mana jajan dikasih sama bapaknya nih, mama nih mau ngaji ke majlis. Mau lah pala, kan harus ngaji kita nih buat jajan nanti. Nggak puasa, ini mau puasa, nggak apa-apa deh. Entong bilang puasa, mama pak kerja jana gitu.
Kita harus pintar, asupin kena dompet. Ya ke ongkos, tadi ke jajan 500.000. Nanti balanya mama pulang dari masjid, balanya di mana? Balanya di pasar aja. Cukup nggak 5 juta? Waduh. Banyak amat pak, nona gorolong. Orang yang berpuasa dijaga sama Allah. Kata Nabi, sumu tasihu, berpuasalah kamu akan sehat. Pagi kita puasa, siang kita puasa. Malah ibu-ibu sekalian ada di nyanyian ini, nyanyian Ramadan tuh di belakang madrasah. Kupingin lagunya. Marhaban ya Ramadan, marhaban sarosiyam, nas'alullah rahmatan ala dawam, naumu shaim ibadatun wa samtuhu tasbihun wa amaluhu mudha'abun wa du'a'uhu mustajabun wa janbuhu maghfurun Ramadan mubarakun. Kok tadi wah itu tapi itu. Itu hadis Nabi. Naumu shaimi ibadatun. Tidurnya orang yang berpuasa ibadah. Tidur ibu tidur ibadah, tapi tidurnya yang teratur. Kita habis subuh tidak tidur lagi sebab memang habis subuh tidak tidur lagi karena memang di situ dilarang sama Nabi. An-naumu ba'da subhi alamatul fakri. Siapa yang tidur setelah sholat subuh dia akan mengalami kefakiran. Jadi nggak tidur, kita berangkat ke majelis tadarus, kuliah subuh, terus tadarus, setelah tadarus kita pulang sampai jam 11 baru tidur, menunggu menyambut kedatangan waktu zuhur. Itu namanya jam 11 tidur, jam 11.30 bangun, itu namanya qailula. Tidur sejenak, menghilangkan penat, menghilangkan ngantuk, dan menghilangkan lemes. Muncul semangat, keringat. Itu namanya qailula. Itu yang dinilai sebagai tidur ibadah ketika puasa. Bagaimana kalau misalkan tidurnya habis sholat subuh tidur, terus bangun-bangun zuhur, tiap hari begitu tuh. Tiap hari. Habis sholat subuh tidur, nanti bangun zuhur, udah zuhur tidur lagi, bangun asar. Lihatnya, tiap hari seperti itu. Tetangga nanti lebaran pada ramai pakai pakaian baru, mana juga atau nggak PMI. Malah ibu saya nanya, ada ayat tadi kampung itu kebiasaan dah. Kasawah libur, gawe itu dari kampung iya karena oke. Tidur tiap hari seperti itu, jam 7 tidur, bangun zuhur. Kalian ada di masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu orang tidur terbangunkan dengan suara azan, langsung ngambil gelas. Kata istrinya, hei pak, mau kemana ini? Buka mak, bukan naon. Eta azan eta, kata mamanya. Itu azan dohor. Kok sama sih sama maghrib azannya? Emang sarua pak. Hari kedua terbangunkan lagi dengan azan. Budak-budak. Papa udah apa itu? Iya keluar mah ngagorolong tina meja, lain keluar mah kecoa eta mah. Banyak sekali bahayanya punya. Makanya yang tidur yang mendapat nilai ibadah itu adalah yang jam 11 tidur, jam 11.30 bangun. Itu namanya qailula. Yang kedua, wasomtuhu tasbihun. Wasomtuhu tasbihun. Diamnya saja bernilai membaca tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Itu diam aja lagi puasa. Tidak beraktivitas, tapi dinilai sama Allah sebagai orang yang membaca tasbih. Luar biasa. Makanya kita harus berpikir yang positif.
diemnya saja bernilai ibadah, apalagi kalau kita tadarus. Gaya. Diamnya saja kita teh mendapat tasbih, apalagi kalau kita bebersih di rumah, ngepel, nyapu. Tapi kalau yang punya anak perawan mah biasanya kan, mama jangan nyapu dong, kan lagi puasa, nanti mama batal kecapean. Lalu siapa yang nyapu tuh? Saya nih, kan saya lagi libur kuliah. Duh bagus amat udahnya. Ayo tuh begitu kan? Mama jangan nyuci, nanti ya saya yang nyuci. Mama jangan ngepel, nanti saya yang ngepel. Mama kemana? Jangan saya aja nih di modal atau lagi saya bisa kapiman. Apalagi Bu nih, kalau kita bulan Ramadan datang ke majlis taklim, apa kata Nabi? Di dalam kitab Duratun Nasihin, anu ibu-ibu tegaduh teh kitabnya. An Anas bin Malikin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man hadara majlisal ilmi. Bahasanya man hadara majlisal ilmi kataballahu ta'ala lahu bikulli qadamin ibadata sanatin wa yakunu ma'i tahtal arsy. Luar biasa. Coba ya. Siapa yang hadir di majlis taklim seperti sekarang ini nih, pokoknya siapa saja, mau muda-mudi, remaja, remaji, remako, remati, anak-anak, kata Allahu lahu, dicatat sama Allah orang itu bikuli kodamin, setiap langkah kakinya ibu dari rumah ke sini melangkahnya kaki, ibadah tasanatin, sama dengan ibadah setahun. Subhanallah. Coba ibu, ada ayat rajin terhitung langkahnya berapa langkah di bumi. Kalau naik angkot, menurut sebagian ulama nih ya, menurut ulama nih, yang ahli tafsir hadis. Kalau ustaznya kan bukan ahli tafsir, bukan ahli hadis, bukan ahli Quran, bukan ahli tauhid, bukan ahli fikih, apalagi ahli kubur, bukan ya. Apa kata ulama? Kalau kita naik motor atau naik mobil, yang dihitung bukan langkah kaki, sebab kita tidak melangkahkan, cicing baik. Putaran bannya dihitung. Paling banyak kan itu putarannya banyak sekali. Dihitung tuh putarannya tuh. Berarti kalau 10 kali putaran ban, 10 langkah itu 10 tahun. Kalau 100 langkah 100 tahun, coba ibu. Kita usia kita baru 60 tahun, tapi kita sudah bernilai ibadahnya itu 100 tahun. Kalau 100 langkah, kalau 1000 langkah 1000 tahun. Kalau 1.000.000 langkah, sehahaha, gitu ya. Bawa itu kata luar biasa. Tapi bagaimana kan sekarang nggak boleh apaan? Nggak boleh ke majlis, nggak boleh ke masjid, sebab musim laut daun. Laut daun sih? Iya itu kan kita nggak boleh ke mana? Oh itu bukan laut daun, namanya rockdown. Laut daun. Boleh atau boleh nggak? Boleh. Kita sebagai warga negara yang taat dan patuh peraturan. Terus deh. Siapa yang kurang ya? Nanti tak. Masker kada salah deh. Anu ini kan digunting dipakainya. Bagi kita. Namanya tak. Kita mah ibu diajar sama Nabi. Toharoh itu artinya bersuci, sebab bakteri, wabah minggir semuanya dari kebersihan dan kesucian. Kurang diajar kok kanjeng Nabi. Wudu sehari 5 kali. Leres deh. Sekali wudu berapa kali cuci tangan? Ayo berapa kali coba ayo. Belum cuci tangan untuk berkumur-kumur, belum cuci tangan untuk menghitung hidung, cuci tangan untuk muka, banyak sekali. Pemerintah menghimbau harus banyak cuci tangan, kurang masih bagus lah, nyebutnya.
Itu mah dari dulu. Harus pakai masker. Ibu-ibu mah yang pakai cadar itu udah dari dulu. Jadi ternyata karena sana ini Bu ya, pakai cadar tehnya. Nah, penting kita pakai cadar. Boleh mau sinis tuh kan pakai cadar teh. Nah, berangkat ke majelis taklim. Kudu nama pemerintah yang menghimbau gitu dah. Weh yang ke majelis taklim kasih itu sanitizer namanya teh. Pakai sanitizer. Anu di sompor itu tak kenal dengan hukumah itu hukumah. Jadi naon tidak akan apa-apa datang ke majelis taklim kita. Misalkan duduk di majelis taklim, kau usah ngedengerin anu ceramah, ngedengerin yang mendengarkan yang memberikan nasihat, tapi kita nggak kuat gimana tuh sampai ngantuk, mundur ke belakang, pegel kaki ngelonjor, menang deh, menang. Tapi ketika ngelonjor nyandar karena dinding, molor. Kumaha itu? Apa ini dicatat nilainya? Langkahnya satu kali setahun ibadah atau enggak? Ayo. Kan HS. Siapa yang bisa jawab? Orang yang sudah berniat dari rumah mau ngaji sesuai dengan hadis Nabi, innamal a'malu binniyat. Amalnya seseorang itu bergantung kepada niatnya. Berarti kita udah niat mau ngaji dong. Nyampe ke sini cuma nggak kuat, pegel. Kan kita mah kan udah pada tahu-tahu tua-tuanya. Ada sakit kepala, ada yang sakit pinggang, ada yang sakit ini telinga, ada yang sakit perut, ada yang sakit lutut, ada yang roromegeun. Roromegeun ya? Tahu nggak roromegeun? Apa? Salah. Roromegeun itu perpecahan antar suku. Roromegeun itu. Duduk di pengajian, nyandar ke belakang, tidur. Untung ibu untung. Sebab malaikat mencatat, malaikat tadi mah bingung ya. Dicatat ngaji, kuaing keur molor. Dicatat molor, di majelis taklim sakalian we gitu muncik bahasa mah. Malaikat, catat we ngaji. Baik itu orang tuh di rumahnya mau ngaji dia, di sini enggak kuat, dia terlalu banyak makan sahur. Udah sop kaki sapi, kaki ayam, kaki ihan, dulu dimakan. Jadi mana punya? Benang. Oh kalau begitu besok saya mau bawa bantal dong. Salah, itu masalah saya. Jadi tempat tidur loh tadi atuh ya. Itu tadi. Jadi ibu sekalian, ternyata majlis al-ihya, majlis mana saja itu kata ulama ibarat taman-taman surga. Jadi kita jangan meninggalkan taman surga. Insya Allah dijamin atau Allah. Dijamin atau ini mau bersih wae punya. Dan kita juga tidak gitu terima tadi ingat aja di pohon bantuan atau dari wae. Tidak menentang himbauan dari pemerintah, tapi juga kita menjalankan himbauan dari Allah. Terus jangan mengikuti himbauan dari pemerintah sampai melanggar himbauan dari Allah. Kita mah pemerintah kita tetap turuti, himbauan dari Allah apalagi berangkat ngaji dengan berdoa, ya Allah mudah-mudahan jamaah pengajian ini berdoa semuanya negara Indonesia yang kita cintai ini diselamatkan sama Allah. Nggak boleh nggak doa gitu? Boleh nggak? Boleh atuh, sebab kita kan lagi berdoa ini. Kita mah sebentar lagi ibu pada meninggal, anak cucu kita kan semuanya pasti bakal mati. Apa kita nggak berangkat ke masjid di rumah aja tidak akan mati? Mati juga kan? Bahkan yang di rumah itu ada kemarin tuh ada 2 pekan yang lalu itu ada yang bunuh diri di rumah 4 orang dan tidak berdekatan, renggang lagi. Yang dianjurkan suruh merenggang teh, gantung diri 4-an. Di rumah eta bukan di masjid. Di masjid saya enggak gantung diri. Aya gantung cintanya. Gantung cintanya.
Jadi harus yakin punya, harus yakin kepada Allah. Tadi kalau apa tadi teh? Bukan yang tadi naumuhu naumu shaimi ibadatun wa shamtuhu tasbihun. Kemudian wa amaluhu mudhoafun. Amalannya ibu berlipat ganda. Amalannya berlipat ganda. Ada orang ulama yang mengatakan katanya sholat sunat di bulan Ramadan itu seimbang dengan sholat fardu di bulan-bulan yang lainnya. Sedangkan kalau kita sholat fardu di bulan Ramadan itu seimbang dengan 70 kali sholat di bulan-bulan yang lainnya. Itu namanya berlipat ganda di bulan Ramadan tuh. Apalagi sekarang kan sudah memasuki hari ke-16. Lebaran tinggal 14 hari lagi. Insya Allah. Mudah-mudahan kita ngalamin lebarannya. Ini sudah memasuki putaran kedua, bulan kedua. Bulan pertama sudah ya. Bulan kedua sekarang. Kita memasuki bulan kedua yaitu bulan ampunan dari Allah. Ampunan dari Allah. Kembali ibu-ibu sekalian, jadi ternyata majlis itu diibaratkan seperti taman-taman surga. Itu di dalam hadis Nabi, man salaka yatamisu fihi ilman salakallahu thariqan ila jannah. Siapa yang menelusuri jalan-jalan ke tempat ilmu, yaitu ke majlis taklim, maka Allah akan menunjukkan jalan ke surga. Ini teh jalan surga. Jalan ke surga. Tandana naon coba? Tandana di jalan ke surga teh ibu tenang, nyaman, damai. Beda teh di pasar beda teh. Beda atunya di pasar mah isu-isu kan geus kagebuk sirana urang catanya. Anu leungit senal, anu leungit dompet, malah anu leungit salakina. Itu lagi kaya. Di masjid alhamdulillah saking tenang nyaman ibu teh rasa hees. Saking nyamannya nya luar biasa. Luar biasa majlis taklim teh jalan-jalan ke surga, dilipat gandakan pahalanya. Kemudian ibu-ibu sekalian yang berikutnya apa tuh? Wazanbuhu wadu'ahu mustajabun. Doanya di bulan Ramadan diijabah. Doanya diijabah. Sebelum puasa bingung, Pak, gimana kita puasa ini? Kok mama nanya sih bingung-bingung gimana? Puasa mah puasa wae tuh. Ya kan kita nggak punya makanan, kita harus sahur, kita harus buka. Kita buka kanan naon, Pak? Ya Allah ya Rabbi, mama ngadoa minta ke Allah, entong minta ke Pak RT. Komo minta ke presiden pada mari bae moal ngomong ngumpul dan amang ke gawas hujan juga gelap. Hujan mah eueuh cerek ka saleutiknya. Gitu ta, cenah gitu teh cenah cek tetangga eta teh usaha. Minta ke Allah we urang mah. Tapi sugan urang sahur kumaha can kabeulina naon, alah nu aya naon aya. Ngan dua rupa hiji japu, dua teri. Eta geus tah. Urang sahur sama japu, nanti buka sama teri ikannya. Besok pagi ganti sahur dan teri. Sore-sore japu. Itu mah nyeri kali ku awak aing atuh. Nu penting mah urang iman ka Allah. Leres. Ternyata ibu-ibu begitu sudah masuk bulan Ramadan benar dijabah ku Allah. Dijabah ku Allah. Ya Allah ya Rabbi, itu makanan sahur mewah. Itu korma dipicirna we sikina. Saking lobana nya ya Allah ya Rabbi. Ternyata ibu udah buka puasa mah dah ya nafsu buku bener nafsu teh. Nafsu. Makanya hati-hati dah bulan di waktu puasa teh hati-hati ajar anak kurang ajar. Maghrib ya. Tinggal 15 menit lagi. Yuk, sini kumpul mama situ. Udah selesai dah, Pun. Udah, Pak. Hidangannya cuma segini. Nah iya, cuma di sininya doang. Masih lama kan 15 menit lagi. Sini duduk, kita ngirimin surat Fatihah, kita tahlil untuk mama sama papa urang yang sudah meninggal. Kakek nenek Pak Adut Binjang Jawi. Yuk.
La ilaha illallah. Langsung tenang gitu teh. Ya Allah, sampaikanlah tahlil kami kepada ibu kami yang sudah meninggal lama, pahalanya. Jika anak emang sampai Pak, karena dia ngomong baik gak berkuai, saya udah penyaho. Ikuti. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tinggal 10 menit lagi, nggak 5 menit lah. La ilaha illallah. Ibu kalimat itu ibu lamun jalma maut ngucapkeun la ilaha illallah, dahola jannah, lebet ka surga. Sebelum buka kita baca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Cek bapak nanti mama, pingin ku mama ini belum punya buah kan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Mai kunci motor di mana? Tadi di luhur kupe. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Aya Pak, tadi aya di dinya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Aya di mana tadi Pak? Cintakeun poror Bapak. La ilaha illallah. Benar ke kali kieu tah? Eta mah gado-gado. Akhirnya ngambek terjadi kulit buahan sih. Datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau terus baru kata acan. Ke acan, ya Allah, terlalu bukaan. Sanes, bang dedei atuh. Buka kumaha ieu aya jeruk, aya apel. Alhamdulillah. Eta doa dijabah. Kan ini saya dikirim. Aya mengirim ti Abi. Abi mah ingetin bae banyak susu ke tiap hari tak tiap hari. Oh iya, mudah-mudahan berkah. Amin. Cik ibu teh usaha wungkul udah ke ibu mantep, ibu mah jauh teuing berenya. Jauh teh oh ibu di dia kebagian. Ya teh. Bagian di dia mah. Tah beres sudah tahlil datang dengerin nikmatin. Ibu jangan dengerin azan di TV. Kenapa Ustaz nggak boleh? Kok nggak boleh sih? Di TV mah untuk daerah Jakarta. Perbedaan antara Jakarta dengan Bogor 2 menit. Jadi kalau di TV udah azan, di Bogor mah nunggu 2 menit lagi. Bah. Jika nanti udah kan 2 menit mah delila terus ya teh tungguan teh udah keudeuh dimatiin ya. Begitu. Allahu Akbar. Ambil gelas, nih sama bapak nih, lihat nih, mama, gelas. Bismillahirrahmanirrahim. Ya wasi'al maghfirati firli, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kok bapak doa eta doa aku sia baca heula. Dan amal kasunduk, engke tamah geus azan, dari geus azan tah. Allahu Akbar. Puasa sia, anak sia terlalu dengkak, anak sia, anak bapak oke. Posisinya kan kayak gini, anak sia pasti mau hamil, makin mau hamil mau bawa bapak. Kata naik puasa itu berluhur, gara-gara anak. Pausa kan azana lain dilatih, menyorang kudu ngandokan wajan bejakeun kanu azan. Turutan di aliyah mah azan bulan Ramadan teh karena ditungguin sama yang mau buka pendek azannya. Jadinya apa dengan Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah. Kayak pohon deui. Kalau mati sholat, Tapi dia iman desalan teh. Iya mah ibu azan bulan puasa panjang. Nggak panjang teh pohon di dari bener yang bukannya. Ayyala shalah. Akbar. Tuh, nanti kapan teh? Yang mana azan medan dia. Beres azan ibu apa yang baca?
Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassolatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilah wal fadilah. Cek kan teh bapak panyamat heuh baca heula kusia doa aing lapar saru wasiat teh ngomong wae. Beres baca doa azan. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu ja'afal jama'u wa taratil uruku wa sabatal ajru insyaallah taala. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Mana wes sama atuh sarua wae. Pan idealnya orang makan langsung nongeng dia. Ada yang tanya sama Ustaz, kok Ustaz beda sih baca doanya? Beda kumaha? Kan biasanya kan Allah malakasumdu wa rizqika aftartu jawab kawatan Allah malakasumdu cuma gitu. Mah doa di TV, mah doa yang benar mah itu tuh. Ya Allah, Allah malakasumdu. Ya Allah, bagimu aku berpuasa. Wa bika amantu, dan denganmu aku beriman. Wa ala rizqika aftartu, atas rizkimu aku berbuka. Zahaba doma'u, telah hilang dahagaku sebab terus minum. Gaya. Wa talatil uruku, dan sudah basah tenggorokanku. Tuh kan? Dibacanya sudah minum eta. Wa sabatal ajru, tetapkanlah pahalanya insya Allah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi. Entah ada zaman taunya, entah ada yang baca tuh. Tahu baca ada zaman tau. Tahu tak? Ayo cik anak nanti Pak, boleh nggak saya makan combro dulu? Gak boleh tuh. Ini kan halal Pak. Bukan begitu kata Nabi. Iza aktor ahadukum amrin painahu barakatun. Kalau kamu mau berbuka, berbukalah ke kurma, karena kurma mengandung keberkahan. Lunak, manis. Bagaimana Pak kalau kita nggak punya yang manis-manis, tapi saya punya pacar manis? Bukan gitu mah, bukan ya sama. Beda. Kalau kurma nggak ada gimana? Palyutir alal ma'i, berbukalah kepada air. Painahu tahurun, karena air itu suci. Ada ibu yang buka langsungnya otak anak comro, comro, deblo, langsung. Ibu-ibu saya bukan nggak boleh, tapi kita mengikuti sunnah Rasul. Nih, usus kita seharian kan kosong kering tuh, harus dimasuki dulu yang lunak-lunak supaya tidak berakibat. Ini mah langsung comro, coba melepuh. Ayo melepuh, sakit perut, guguling kemana dulu, sakit perut. Dibawa ke dokter, kata dokter kenapa? Dokternya dokter gitu deh, bukan dokter teknisinya. Kenapa ini sakit perut Pak Dokter? Kok sakit perut sudah puasa? Ini makan apa emang? Comro? Ya Allah. Kata dokter makannya jangan puasa tuh. Kok jangan puasa sih? Jangan buka puasa makan comro. Makan pisang aja dulu atau makan korma. Itu kan berakibat patah tuh. Patah lahirnya. Berarti nggak boleh dong. Boleh nggak? Boleh setelah kita makan dan minum yang lunak-lunak. Ada lagi yang bertanya, Ustaz, saya kan pengantin baru nih. Kapan nikahnya kamu? Kemarin sebelum puasa. Yang kamu mau tanyakan apa? Begini Ustaz, boleh nggak saya membatalkan puasa langsung hubungan sama suami istri? Astagfirullahaladzim, di pengantin baru kepikiran wae. Boleh nggak? Nggak boleh tuh, nggak boleh. Kok nggak boleh, kan halal kan? Memang halal, tapi waktunya kapan? Bulan Ramadan teh pakai manajemen. Artinya apa? Rujak halal. Kapan itu? Habis maghrib. Korma halal kapan? Habis maghrib. Sop halal kapan? Habis maghrib. Sop buah halal kapan? Habis maghrib. Suami istri halal kapan?
Habis tarawih, tarawih jangan habis maghrib ya. Habis tarawih lah ganti dikit waktunya. Begitu ibu sekalian ya. Sampai jam berakhir. Oh, belum selesai tuh. Jadi ibu-ibu sekalian, doanya teh diijabah di bulan suci Ramadan, luar biasanya mustajabah. Dan yang terakhir, wazan buhu magfurun, dosanya diampuni sama Allah. Dosa kita diampuni sama Allah. Ibu-ibu tahu nggak dosa itu apa? Halo? Dosa itu adalah dosa. Bingungnya? Mau tahu nggak? Ini nih Bu nih. Misalkan ibu nih keundangan berdua sama suami, dosa nggak? Itu bukan dosa. Tapi pegangan tangan dong suami istri, boleh nggak? Boleh, nggak dosa nggak? Istrinya digendong sama suaminya, dosa nggak? Nggak. Tapi kalau bapak, kalau ibu keundangan berdua sama suami tetangga, dosa nggak? Dosa. Itu namanya dosa. Perasaan ibu ketika sama suami kemana? Biasa aja kan, nggak ada reaksi. Tapi ketika ibu berduaan sama suami tetangga gimana? Itu namanya dosa. Bu, kalau ibu mau beli buah jeruk, buat berbuka puasa supaya segar, dosa enggak? Berpahala, bukan dosa. Oleh sebab berpahala, kita boleh milih, Pak jeruk ini manis enggak? Cobain dulu Bu, tapi kan ada puasa. Saya bisa percaya sama Bapak? Oke, jamin ya. Kalau asam, kembalikan cangkangnya. Yang ini Sangkis, yang ini Medan, yang ini Simana lagi, Pontianaknya. Nih, mangga apa ini? Mangga Simana lagi. Yang ini Siaboloi. Ibu beli, nah nawar beli, malu gak? Malu gak? Enggak tuh. Kenapa? Kan berpahala bukan dosa. Ditenteng dari tukang buah sampai ke rumah, malu gak? Enggak. Sebab habis dapat beli berpahala. Tapi kalau misalkan ibu-ibu mau maling jeruk, mencuri jeruk, jangan pun mengambil, baru lihat aja udah deg-deg. Nengok sana, nengok sini aja. Mau jalan apa ya, Kak? Deg-deg. Mikir deg-deg. Tangan belum mengambil, udah jatuh duluan. Itu yang namanya dosa. Kalau kata orang yang ahli di bidang urat saraf, katanya urat sarafnya peka, jalan darahnya tidak lancar, detak jantungnya labil. Tapi dalam kacamata agama itu yang disebut dosa, seperti itu. Jadi artinya ibu begini, ibu sholat subuh, sholat maghrib, sholat asar, sholat isya, berat nggak? Bulan Ramadan berat nggak? Berarti ibu nggak punya dosa. Berangkat dari rumah mau ngaji, berat nggak? Bisa. Mau bawa beas 40 kilo berat tuh. Beratan beras, beratan suami. Ibu berkati ini beas 40 kilo sakit. Astagfirullah. Berpuasa ibu istighfar nih. Nih maksudnya gini Bu, begini nih. Kalau ibu masih kata suami, Pak, Ma, sholat subuh, iya dong. Dari tadi cewek banget sih. Nah ini seperti ini yang berat sholat. Itu artinya dosa. Sebab berat sholat, berat melaksanakan puasa, berat mau ngaji, itulah dosa. Beratnya itu dosa. Gak boleh berat. Ma, iya Pak. Besok puasa nggak? Mau tahu nih. Emang kenapa Mak? Sebel. Kok selalu begitu sih? Bantuan lebaran 40. Lebaran nggak kene mana? Lebaran kene. Tuh udah tamu udah ganti horden, udah disorok.
anting udah ganti tuh, bukan anting ini mah tuh masalah tuh ngomongnya anting ganti orang mah kalau udah ganti pak lihat tuh tetangga tuh udah ganti istri bapak kapan salah ngomong tuh dan puasa makanya dengan semangat ngomong katanya aduh ya Allah ya Rabbi waktunya waktunya kita simpulkan kata Nabi man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan maka diampunkan dosanya yang telah lalu sama Allah. Berarti kalau ibu nggak punya dosa laksana seperti seorang bayi. Ibu terang bayi? Bayi mas siapa sih yang tidak suka sama bayi? Nangisnya merdu, kepengen gendong ya. Sampai ibu lagi poho ngagenong teh. Udah makan ini mah dinyanyikan katanya mabok lagi. Poho itu teh gitu teh. Aku bilang begini ngomong wae. Udah timang-timang mah bukan begitu atau timang. Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Eta orok anu teureun sare dinyanjikeun eta sare ibuna budak neraka coba. Punya, coba bayi nggak punya dosa, siapapun kepengen mencium, kepengen mangku. Terus, kira-kira ayat tuh anu yang mangku aki-aki, anu yang nyium aki-aki itu. Astagfirullahaladzim. Punya kehidupan di sini punya. Mudah-mudahan apa yang dapat saya sampaikan berguna dan bermanfaat. Apabila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati, Ustaz mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Apabila ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Apabila ada kata-kata yang salah, jangan digusur ke kantor polisi. Sekian aja kita berdoa. Mudah-mudahan anak cucu kita diberikan sehat walafiat dari soleh-soleha. Ada suami ibu yang masih ada dihasilkan maksudnya. Guru-guru kita sehat walafiat. Ada orang tua kita yang sudah tidak ada di dalam rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sajmain Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur wa majubna sihat wal afiyah wa majubna husnul khotimah wa la tahkim lana bisul khotimah rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam alhamdulillah amin. Alakum minkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pal yuktir ala